Jiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Menghargai waktu untuk sesama dan untuk Tuhan. Ini adalah bab selanjutnya dari pembelajaran kita. Nah, setelah kita mempelajari tentang bahwa hidup itu adalah anugerah, sekarang bagaimana kita menghargai anugerah yang Tuhan beri kepada kita, yaitu hidup itu sendiri. Nah, tentu dengan menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita dalam hal relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Nah, kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Nah, dari sini apa yang perlu kita pelajari? Jelas pengkhotbah sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya. Oleh karena itu, gunakanlah waktu itu sebaik dan seefisien mungkin, sehingga tidak terlewatkan begitu saja. Bahwa jikalau saat ini waktunya bagi kita untuk belajar, mari kita belajar. Untuk waktunya bagi kita untuk mengerjakan sesuatu, dilakukan dengan benar. Kenapa? Karena waktu-waktu ini akan nanti berjalan terus. Kesempatan-kesempatan yang ada ini bisa terlewatkan. Oleh karena itu, pengkhotbah kembali mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Nah, manusia ditempatkan Allah di dalam dunia ini supaya kita juga belajar menghargai waktu yang diberikan Allah kepada kita. Coba bayangkan berapa banyak setiap hari kita mendengar bahwa ada orang yang ditarik waktunya dari dunia ini. Dengan kata lain, mereka sudah selesai menyelesaikan seluruh kewajibannya di dunia ini. Mereka sudah kembali kepada Tuhan. Nah, ketika kita masih punya kesempatan untuk ada di dalam dunia ini, maka sebaiknya kita menjadi orang-orang yang terus menghargai waktu yang Tuhan beri. Dalam hal apa Tuhan menginginkan kita menghargai waktu itu? Yang pertama, seperti tadi sudah Ibu bilang, ada relasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan di sini adalah bagaimana kita untuk saling melengkapi, menjalin hubungan dengan sesama kita, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, kita diciptakan dari sejak awal sebagai makhluk sosial, di mana kita harus saling bersekutu. Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi, ketika kita hidup di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita diwajibkan sebenarnya untuk saling berhubungan dengan baik dengan sesama kita. Tuhan berkata dengan sesama kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai seperti yang terjadi di masa-masa ini, bahwa sering sekali memang kita itu punya kecenderungan hidup individualis. Ya, senang dengan kegiatan sendiri, tidak mau berbaur dengan orang lain, menggunakan waktu dengan orang lain, sibuk dengan diri sendiri dengan gadgetnya. Kalau berhubungan dengan orang lain harus lewat dunia maya. Itu bukan cara hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, bahkan kadang-kadang karena kita terlalu menggunakan waktu untuk diri kita sendiri, ya, bahkan kita menjadi tidak sayang terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, diingatkan kembali oleh pembelajaran kita hari ini bahwa penting bersekutu dengan sesama. Penting kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Nah, oleh karena itu, kalaupun kita harus memiliki waktu-waktu khusus untuk diri kita, mari kita tetap berkomunikasi atau tetap menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Bagaimana caranya? Kita lakukan dengan mengatur waktu yang baik. Yang pertama, supaya kita bisa mengatur waktu dengan baik, mari buat prioritas apa yang akan dikerjakan. Jadi hari ini sesuai dengan apa yang paling utama. Prioritas itu artinya yang paling utama. Apa yang harus paling utama kita kerjakan setiap hari boleh disusun. Dan itu membuat kita terarah mana yang harus dikerjakan, mana yang boleh menunggu.
Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian membuat schedule waktu. Schedule waktu itu artinya setiap hari itu kita menyusun apa-apa saja kegiatan kita. Belajar dari jam berapa ke jam berapa ya, menonton dari jam berapa ke jam berapa, mengerjakan PR dari jam berapa, kalau ada bermain dengan teman dari jam berapa. Jadi bermain juga boleh. Bukan berarti bermain jadi hilang. Tidak juga ya, apalagi untuk remaja. Bermain, bersekutu dengan sesama itu sangat penting ya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana supaya waktu itu tersusun dengan baik sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Itu gunanya kita membuat schedule waktu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita membuat schedule waktu ini, mari kita gunakan waktu yang sudah ada itu seefisien dan seefektif mungkin. Ya, artinya apa? Ikutilah schedule yang sudah dibuat, hidup dengan teratur. Ya, jangan sudah dibuat schedule time-nya, sudah dibuat schedule waktunya tetapi dilanggar. Nah, kalau kita sudah membuat, harusnya kita belajar untuk mentaati. Hiduplah dengan teratur dengan schedule-schedule yang sudah kita buat, ya. Jangan takut untuk mengatakan tidak. Apa artinya itu? Artinya kalau memang sesuatu itu tidak pantas untuk dikerjakan, lari dari apa yang benar, sekalipun yang mengajak itu adalah orang-orang yang di sekeliling kita misalnya ya, mengajak bermain pada waktu belajar contohnya. Kamu harus belajar untuk berkata tidak, sekalipun itu adalah teman. Sekalipun rasanya nikmat untuk dijalankan ya. Tetapi karena kita tahu itu salah, tidak benar, mengganggu konsistensi kita dalam keefektifan menggunakan waktu, maka jangan takut untuk mengatakan tidak. Nah, gitu kira-kira maksudnya ya. Nah, mengatur waktu juga termasuk menjaga istirahat dan kesehatan kita. Kemarin ada salah satu pertanyaan dikatakan bagaimana cara bertanggung jawab terhadap tubuh. Maka ini sebenarnya adalah jawabannya. Bertanggung jawab terhadap tubuh salah satunya adalah mengikuti pola istirahat dan menjaga kesehatan dengan benar. Jadi istirahat itu juga perlu bagian dari schedule yang harus kita tetapkan di dalam mengatur waktu. Ya, nah kemudian tentu yang terakhir dari semuanya adalah berlaku secara profesional. Profesional itu artinya apa? Kalau sudah ditetapkan ya harus dilakukan. Ikuti sebagaimana mestinya. Ikuti aturan yang ada dengan benar. Gitu ya. Bertindak seperti apa yang sudah dikomitmenkan. Seperti apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita pasti bisa mengatur waktu dengan baik, mana waktu untuk diri sendiri, mana waktunya bagi kita untuk berinteraksi dengan sesama kita, dan mana waktunya untuk kita berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, di dalam schedule time itu nanti bisa kita lihat ya, di dalam schedule waktu itu kapan harus bersaat teduh bersama dengan Tuhan, kapan harus berkomunikasi dengan teman-teman sesama, kapan harus mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya pribadi. Oke. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 berkata, ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ini juga adalah satu pengajaran bagi kita bahwa mari kita melihat segala sesuatu itu sesuai dengan waktunya. Nah, saat ini kamu adalah pelajar, siswa di sekolah, masih waktunya untuk belajar. Jadi pada saat ini yang indah bagi seorang pelajar harusnya adalah belajar. Ya, nah pada saatnya nanti buah dari apa yang kita sudah lakukan sekarang, yaitu dari belajar ini, ya kita akan terima pada waktunya dan itu akan indah pada waktunya. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan itu supaya kita menggunakannya dengan efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Jadi mari gunakan waktu dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Tuhan berkati semua.